Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa lagi dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 6, muatan matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN, buku siswa halaman 51 sampai dengan 59. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, mari kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Untuk yang non-muslim, menyesuaikan. Mari kita mulai pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan manfaat teknologi produksi pangan bagi kehidupan manusia. Siswa dapat menemukan volume suatu benda dengan satuan tidak baku. Siswa dapat mengidentifikasi hal baik atau dampak positif dan hal tidak baik atau dampak negatif dari keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ayo membaca. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya, mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Bacalah teks bacaan berikut. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Ayo berlatih. Amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini. Kita lihat pada paragraf terakhir, yaitu kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Di sini yang ditanyakan, apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Nah, manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai. Jadi kacang kedelainya itu bagaimana setelah mendapatkan teknologi pangan? Kita lihat pada paragraf terakhir. Nah, di sini kita lihat teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Jenis makanan barunya yaitu tempe. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, setelah kita menemukan manfaat teknologi pangan terhadap hasil
panen kacang kedelai, kita tuliskan di sini. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru, yaitu tempe. Jadi untuk kacang kedelai, hasil panennya itu diubah menjadi makanan baru dengan teknologi pangan. Teknologi pangan membuat kacang kedelai itu menjadi makanan jenis baru, yaitu tempe. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Lengkapi kalimat di samping. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Nah, di sini ada paragraf yang rumpang, yang sebagian hilang kata-katanya di sini ya, yang digaris. Nah, nanti kamu pasangkan kata yang ada dalam kotak ini, kamu taruh di sini ya, atau di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, yang sesuai dengan kalimat ini. Misalkan tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik-titik pangan. Kamu ambil salah satu dari sini. Konsumsi kedelai, teknologi proses suhu. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui, iya betul sekali, teknologi pangan. Bahan utama adalah kacang, betul sekali, kacang, kedelai, dan ragi. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Nah, berarti ini yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Ini sebenarnya lebih tepatnya adalah mengkonsumsi ya. Mengkonsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Kita lanjutkan. Ayo mengamati. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, di sini ada gelas berisi air. Di sini setelah airnya dituangkan ke dalam panci, ini panci ini ya. Ternyata satu panci ini dapat memuat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata satu panci ini jika diisi dengan air menggunakan gelas ini membutuhkan 9 gelas air. Ya, jadi 9 gelas ini setara dengan satu panci ini. Ya. Satu panci terisi penuh air setelah dituangkan 9 gelas satuan. Artinya volume satu buah panci ini setara dengan 9 gelas satuan. Saya ulangi, volume satu buah panci ini setara dengan 9 gelas satuan. Ya. Ayo berlatih. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Jadi jika ini dimasukkan ke dalam panci, sedangkan di sini nih satu panci sudah berisi air penuh, mana yang lebih banyak? Nanti terus dilingkari. Ingat tadi bahwa volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Berarti di sini ini 3 gelas. Kalau satu panci setara dengan 9 gelas, berarti yang lebih banyak volumenya adalah panci. Betul sekali. Kita lanjutkan yang bawahnya. Di sini gelasnya ada 10. Satu panci setara dengan 9 gelas.
berarti yang lebih banyak adalah 10 gelas. Betul sekali. Kita lanjutkan. Di sini 1 panci, di sini 2 gelas. Volume 1 buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Sehingga yang lebih besar adalah ini ya, karena di sini setara dengan 9 gelas satuan. Di sini ada 2 gelas, berarti yang lebih banyak yang ini. Kemudian kita lanjutkan yang bawahnya. Di sini setara dengan 9 gelas, di sini hanya 6, berarti yang lebih banyak pancinya. Dan yang bawah ini sudah jelas lebih banyak pancinya. Ayo berdiskusi. Bacalah teks bacaan berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng. Rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari tiap orang. Dalam teks bacaan tadi, Siti dan teman-temannya pada awalnya bersikukuh untuk memasak sesuai dengan keinginannya. Siti menginginkan agar tempe diolah menjadi balado, kemudian Edo menginginkan tempe diolah menjadi semur, Lani menginginkan untuk tempe diolah menjadi tempe asam manis, Beni, Dayu, dan Udin menginginkan untuk tempenya diolah menjadi tempe goreng. Nah, awalnya masing-masing bersikukuh, tetapi akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Akhirnya mereka sama-sama menyetujui atau sepakat bahwa tempenya akan diolah menjadi mendoan. Nah, tentu saja awalnya ini pendapatnya berbeda-beda, namun setelah didiskusikan tidak ada yang memaksakan. Awalnya sama-sama memaksa, tetapi setelah diskusi memaksakan, menghargai pendapat temannya, akhirnya mereka sepakat tempe tersebut diolah menjadi tempe mendoan. Nah, perbedaan sifat dan kebiasaan ini memang bisa menimbulkan pertengkaran kalau mereka sama-sama saling bersikukuh atau tidak mau mengalah. Namun di sini dalam cerita, karena Siti dan teman-temannya sepakat saling mengalah dan akhirnya mereka menentukan tempe itu diolah menjadi mendoan. Nah, perbedaan dan kebiasaan ini kalau tidak disepakati tentunya akan menjadi masalah. Tetapi karena mereka memiliki rasa tenggang rasa dan toleransi terhadap teman-teman, akhirnya mereka saling mengalah dan sepakat bahwa tempe itu akan diolah menjadi
tempe mendoan. Ini penting sekali dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita tidak boleh memaksakan keinginan kita agar persatuan atau pertemanan yang sudah terjalin dapat tetap terjaga. Kalau saling memaksakan tentunya akan menjadi sesuatu yang tidak baik, akan terjadi pertengkaran, bahkan bisa terjadi perkelahian. Tentunya ini sangat tidak baik. Oleh karena itu penting sekali untuk saling tenggang rasa, saling menghargai teman, agar kerukunan dan persatuan pertemanan dapat terus terjaga. Ayo menulis, amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Nah, setelah kalian berdiskusi tentang akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan, di sini sudah ada contohnya akibat dari perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Di antaranya adalah muncul sikap tenggang rasa, berbeda pendapat, perang antar suku bangsa. Ini kalau sudah sangat parah ya, akibat dari kebiasaan saling tidak menghargai ya, atau saling memaksakan keinginan antar suku. Ini tentu saja bisa berakibat pada perang antar suku bangsa. Dan yang berikutnya, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, tidak mau bersatu. Nah, ini ada beberapa contoh dari hasil diskusi yang sudah disediakan akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Nah, yang pertama, muncul sikap tenggang rasa. Ini perlu kita tiru atau dihindari? Ya, betul sekali. Ini perlu kita tiru. Berbeda pendapat, perlu dihindari atau perlu ditiru? Ya, kalau awalnya berbeda pendapat, itu boleh atau lumrah. Tetapi kalau sampai akhir itu berbeda pendapat terus, akhirnya tidak ada yang mau mengalah, ini tentu saja kurang baik. Seperti tadi dalam cerita bahwa awalnya memang berbeda pendapat, mereka sama-sama memaksakan keinginan mereka, tetapi setelah berdiskusi mereka akhirnya sepakat, sehingga berbeda pendapat itu kalau awalnya tidak masalah, tapi kalau sampai akhir sama-sama menginginkan pendapatnya masing-masing, ini perlu kita hindari ya. Berbeda pendapat lumrah, tetapi kalau terus berbeda pendapat memaksakan, ini tentu saja perlu kita hindari. Yang berikutnya, perang antar suku bangsa. Ini yang namanya perang tentu saja tidak baik ya. Ini tentu saja kita hindari. Memahami perasaan orang lain. Nah, ini penting sekali memahami perasaan orang lain agar kita tidak memaksakan pendapat kita terhadap orang lain. Ini berarti perlu kita tiru. Saling melengkapi satu sama lain. Nah, ini yang namanya manusia tentu saja mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tentunya kelebihan kita bisa melengkapi kekurangan orang lain, sehingga ini perlu sekali untuk kita tiru. Memicu pertengkaran. Nah, memicu pertengkaran tentu saja kalau pertengkaran ini tidak baik, ini perlu kita hindari. Menghargai perbedaan. Nah, penting sekali bagi kita untuk menghargai perbedaan agar tidak terjadi perpecahan atau pertengkaran atau sampai kepada yang namanya perang. Itu sangat berbahaya sekali ya. Oleh karena itu kita harus menghargai perbedaan. Memaksakan kehendak. Nah, ini sangat perlu untuk kita hindari, karena memaksakan itu tentu saja akan berakibat yang tidak baik. Kalau kita semuanya sama-sama memaksakan, tentu saja akan berakibat bisa sampai pertengkaran, bahkan sampai perang. Ini perlu kita hindari. Memperkaya wawasan. Nah, dengan adanya perbedaan sifat
dan kebiasaan ini tentu saja satu sama lain saling melengkapi, saling memperkaya wawasan, saling memperkaya pengetahuan kita. Ini perlu kita tiru. Yang berikutnya, tidak mau bersatu. Nah, meskipun berbeda, sebenarnya kita seharusnya tidak mempermasalahkan. Kita bisa bersatu, kita bisa menjaga kerukunan, persatuan, kesatuan, dan pertemanan. Sehingga kalau tidak mau bersatu, ini sangat kita hindari. Kita lanjutkan. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Terima kasih, demikian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.